Halo para sobat Novelmi, kembali lagi bersama Editor's Choice Podcast bersama dengan saya Aji the host. Dan hari ini kita sudah ada penulis yang lain bersama dengan Kak Divi. Kak Divi, kita hari ini mau bahas apa nih? Apa kabar Kak? Kak Divi, gimana nih? Udah lama nggak kedengeran ya? WFH, masih Alhamdulillah pandemi. baik. Oke. Gimana di sana kondisinya pas pandemi? Kerjaan makin numpuk, Kak. Oh, bagus dong. Berarti masih ada kerjaan masih lancar terus. Iya. Nah, kali ini kita mau bahas novelnya Kak Divi yang berjudul Prisoner of Love ya. Prisoner of Love ini Iya, pernah nangkring di ranking 8. Ranking 8-nya apa aja tuh, Kak? 8 rank 8 yang itu NTW Best of the Best ya. NTW 8. NTW 8, NTW 8, NTW 7. NTW 8. NTW 8 baru ya. NTW 8. Baru. Oke, berarti lumayan masih top 10. Nah, kalau novel Kakak yang ini nih bercerita tentang apa sih, Kak? Untuk novel ini itu pakainya tema mafia ya. Sebenarnya kemarin itu mau ikut di Mailbook yang tema baru mafia, cuman kata Kak Ardinya itu kalau yang Prisoner of Love ini lebih ke kisah percintaannya, jadi nggak bisa ikut Mailbook. Jadi akunya ikut NTW umum aja gitu. Ya, ini latar belakang dunia mafia, tapi lebih kental ke kisah percintaannya. Jadi fokusnya ke yang karakter female-nya. Jadi Prisoner of Love ini menceritakan tentang kisah seorang gadis yang bernama Arabella Winston. Arabella ini tiba-tiba diculik oleh pimpinan mafia bernama Axel Alessandro. Dia bingung kok tiba-tiba aku diculik, kenapa? Ternyata itu berhubungan dengan latar belakang orang tua mereka. Jadi dendam kedua orang tua yang juga sama-sama pimpinan seorang mafia itu. Cuman di sini uniknya Arabel itu diculik, tapi dia di sana dikasih fasilitas seorang putri. Kamar mewah, ada pelayan pribadi gitu. Jadi dianya juga bingung, kok aku jadi tawanan, cuman fasilitasnya kayak gini gitu. Ternyata si Axel ini dari awal itu sudah tertarik dengan Arabel. Jadi benih-benih cinta itu muncul sejak awal bertemu, kayak gitu sebenarnya. Terus lama-lama, semakin lama, Arabelnya juga merasa kok perasaannya gini ya, gitu. Dia cinta itu mulai tumbuh karena kebersamaan mereka. Walaupun Axel itu orangnya dingin, kasar, tapi ada sisi lembutnya juga. Itu yang membuat Arabel jatuh cinta. Kayak gitu sih. Oh, ternyata kisah ini yang mafia jatuh cinta ya. Iya. Kalau genrenya sendiri masuk genre apa, Kak? Genrenya ini novel romance dewasa sih. Romance dewasa. Romance dewasa, cuman ada sedikit thrillernya. Oke, berarti menarik tuh ya untuk para sobat Novelmi tuh yang suka baca romance dewasa tapi ada thrillernya. Nah, kalau inspirasinya sendiri itu dari mana sih, Kak Divi? Sebenarnya inspirasinya itu dari kisah legend ya, dari kisah Romeo and Juliet. Kalau Romeo and Juliet itu kan juga orang tuanya kan bermusuhan, kayak gitu. Itu sama sebenarnya intinya. Cuman kalau di Prisoner of Love ini kisah cintanya lebih ke dark romance. Jadi ada actionnya, ada pokoknya lebih ke thrillernya itu ada. Nggak cuman cerita yang romantis kayak gitu. Cuman intinya itu inspirasinya dari kisah Romeo and Juliet. Perbedaan kisah cinta yang perbedaan keluarga. Pokoknya permusuhan antar keluarga tapi anaknya saling jatuh cinta kayak gitu. Oke.
Nah, kalau nulisnya sendiri Kak Divi mulai dari kapan nih? Nulisnya itu mulai dari Desember akhir, cuman di-publish di Novelmi itu tanggal 1 Januari, soalnya mau ikut MTW 8 ini. Tapi persiapannya udah dari Desember ya Kak ya? Desember. Oke. Nah, kalau tokoh-tokohnya ada siapa aja sih Kak di dalam novel ini? Ya, kita sebutkan yang tokoh utamanya aja ya Kak ya. Yang tokoh utamanya, karakter female-nya itu ada Arabella Winston, itu yang male lead-nya, karakter utama untuk tokoh ceweknya. Sebenarnya ini kan novelnya itu spin-off dari Sweet Temptation, jadi lanjutan dari kisah Sweet Temptation. Lah, Arabella Winston ini anak dari Aldrich Winston yang juga pimpinan gangster. Itu yang asal muasal adanya penculikan itu, dendam itu sebenarnya. Nah, untuk sifat Arabel sendiri, Arabel ini awalnya itu gadis manja. Dia itu manja, terus cengeng. Cuman karena waktu ditahan itu, jadi tawanan Axel, mau nggak mau, dia harus jadi gadis pemberani. Jadi dia suka melawan, kayak gitu. Bahkan beberapa kali di ceritanya itu dia berusaha untuk membunuh si Axelnya sendiri, cuman selalu gagal. Jadi Arabel yang semula manja berubah menjadi gadis pemberani karena kondisi. Untuk yang melitnya atau karakter cowoknya itu Axel Alessandro ya, dia pimpinan mafia Sisilia. Jelas karakternya itu kasar, dingin, insting mafianya itu kuat. Tapi setelah dia jatuh cinta sama Arabel, itu sisi lembutnya itu mulai muncul. Kayak gitu. Oke, menarik nih, menarik. Lalu ini saya lihat udah 78 bab nih Kak. Mungkin udah lebih kali ya sekarang ya. Nah ini susah nggak sih nulisnya? Sekarang udah lebih. Udah 90-an sekarang. Wow. Iya. Susah nggak nulisnya kalau gitu? Nulisnya sendiri sih enggak, soalnya kan sebelum membuat novel itu sudah ada outline-nya ya, sudah ada outline sampai kalau kata Kak Andre kan untuk web novel itu enggak boleh bikin outline sampai ending. Jadi outline-nya sudah bikin, cuman belum sampai ending. Kalau sudah ada outline itu sebenarnya nulisnya mudah, jadi tinggal mengikuti outline gitu. Cuman kalau aku sendiri susahnya itu membagi waktu aja sih, soalnya sekarang kan sambil kerja itu. Cuman karena ini novel tema mafia itu aku suka yang emang tema dark romance, jadi nulisnya enjoy aja. Makanya bisa sampai 90 bab 1 bulan. Oke, nah kalau Kak Divi sendiri menurut Kakak menulis di Novelmi itu gimana? Nulis di Novelmi, kebetulan aku nulisnya mulai dari NTW 1 ya. Nulis lama nih. Iya. Nulis di NTW 1 sampai NTW 8. Kenapa bisa betah ya? Karena enak banget nulis di Novelmi. Gitu. Nulis di Novelmi itu keuntungannya besar. Kita hanya dengan rajin update saja itu bisa dapat bonus bulanan, belum lagi dengan pendapatan berbayarnya. Terus poin plusnya juga nulis di Novelmi itu kita punya editor. Dari editor ini membantu banget dalam hal kepenulisan. Biasanya sebelum kita membuat novel itu biasanya kita konsul dulu ke editor. Kebetulan aku editornya Kak Ica ya. Jadi sebelum buat novel itu untuk outline-nya itu sudah konsul. Jadi nanti ada masukan-masukan itu enak banget kalau ada editor. Itu poin plusnya kalau di Novelmi. Nah, kalau dulu pertama banget tahu Novelmi itu dari mana, Kak? Dulu banget itu dari Instagram sih, kalau aku. Dari Instagram. Dari Instagram dia tertarik nulis ya. Waktu itu masih manual ya. Waktu itu ngirimnya masih pakai email ya. Tahu banget ya. Iya kayaknya. Dari Instagram itu NTW 1.
Dulu aku kan ikutnya yang novel Ta'aruf Dalam Sunyi itu kan. Nah itu sekarang alhamdulillah sudah diterbitkan juga berkat Novelmi. Oh iya, kalau para sobat Novelmi yang belum tahu, Kak Divi ini adalah bukan salah satu, memang penulisnya ya. Penulis Ta'aruf Dalam Sunyi yang sudah bisa dipesan, bukunya sudah dicetak di Shopee-nya Gramedia. shopee.co.id/Gramedia. Nah itu, kalau yang belum tahu bisa langsung ke sana. Nah, kalau menurut kakak sendiri nih, untuk next top writer-nya gimana nih kak? Program NTW ini keren sih, soalnya semua penulis itu bisa menang. Penulis baru pun itu sekarang sudah banyak yang menang, bukan hanya penulis yang lama-lama. Jadi memang NTW ini dilihat dari konsistensi kita sama kualitas. Jadi walaupun kita baru mau terjun ke Novelmi itu bisa banget menang. Jadi jangan, untuk penulis baru itu nggak perlu minder, soalnya nanti yang menang ini aja, enggak. Sekarang penulis baru pun banyak yang bisa menang di NTW. Soalnya kita lihatnya biasanya poin-poin di NTW itu selain dari bab berbayar juga ada banyaknya kita update. Kalau kita konsisten update itu pasti bisa naik untuk penulis baru. Banyak banget penulis baru yang sudah bisa naik sekarang. Nah, kalau menurut kakak untuk sendiri, NTW 8 ini juga kategorinya banyak ya. Oh, tambah NTW lagi. 8. Iya, selain novel baru, novel lama pun bisa dapat hadiah juga di NTW 8 yang sekarang. Betul. Best of the best ya, best of the best, ranking best of the best. Iya. Itu semua bisa menang. Bisa menang. Nah, kalau sama kompetisi yang lain gimana Kak Divi? Kalau Kak Divi udah sempat ngikut kompetisi lain belum yang di luar Novelmi? Nah, itu bedanya apa sama Next Top Writer? Belum sih, kebetulan belum pernah. Oke. Selama ini fokus di Novelmi aja. Kita kan lihat yang lebih potensial, yang lebih menguntungkan gitu sih. Jadi fokusnya di Novelmi aja. Oke. Nah, kalau Kak Divi sendiri nih pengen mengundang orang lain, para sobat Novelmi yang sedang mendengarkan nih, kenapa harus baca Prisoner of Love? Oh ya, kalian wajib banget deh baca Prisoner of Love. Jadi kalau misalnya ragu, baca dulu di 3 bab pertama. Biasanya kan gitu, dari 3 bab pertama pasti sudah dibuat nggak bisa move on deh dari Prisoner of Love. Pasti ingin lanjut terus. Kenapa? Karena di Prisoner of Love ini kita disajikan dengan cerita sisi lain romance. Jadi nggak cuma romance yang isinya romantis. Ada actionnya, terus ada sisi gelapnya, dunia mafia juga ada. Terus kebetulan Prisoner of Love ini aku menggunakan latar luar negeri. Di sini kita bisa sekalian jalan-jalan sambil baca novel. Jadi itu aku pendeskripsiannya itu ada di Italia sama di Amerika. Kalau menurut pembacaku sih ya, katanya sih untuk pendeskripsiannya tempatnya itu enak banget. Jadi kayak kita itu bisa dibuat untuk menjelajah di Italia sama di Amerika, khususnya di Santa Monica, katanya sih gitu. Jadi jalan-jalan melalui novel. Jalan-jalan melalui novel. Itu dia salah satu alasan kenapa kalian harus baca novelnya Kak Divi, Prisoner of Love. Bisa langsung dicari di Novelmi ya. Nah, kalau selanjutnya gimana nih Kak rencana? Ada lanjutin atau mau bikin novel lain juga, lanjutin juga apa gimana nih? Untuk rencananya sih Prisoner of Love mau ngejar Superbook ya. Kalau Superbook yang kayak Sweet Temptation dulu kan dapat Superbook. Jadi mungkin mau fokus ke Prisoner of Love dulu sampai lebih dari 500.000 kata. Baru nanti mikirin untuk novel selanjutnya. Walaupun ide-ide untuk novel selanjutnya sebenarnya sudah ada juga. Tapi fokus ke ini dulu. Prisoner of Love dulu.
Oke, nah kalau para pembaca mau menghubungi kakak bisa menghubungi di mana kak? Iya, ada di Instagram aku ya. Instagram aku @dianafitria822. Itu Instagram aku. Di sana kita biasanya aku share untuk potongan-potongan dari novel aku juga, semua ada di sana. Terus jadwal update juga semua lengkap ada di sana. Jadi kalau mau tahu bisa di follow Instagram aku di @dianafitria822. Oke, nah itu para sobat Novelmi kalau mau kontak langsung bisa langsung ke Instagramnya Diana Fitria 822 atau bisa juga komentar di bukunya ya Prisoner of Love. Langsung tinggalin komentar, apa namanya uploadnya kurang gitu ya. Uploadnya banyak kan. Atau mau request apa silakan bisa langsung komentar di situ. Oke, terima kasih Kak Divi untuk waktunya. Mudah-mudahan nulisnya lancar terus ya Kak Divi. Nah, mudah-mudahan bisa naik lagi peringkatnya dan lebih banyak dibaca. Oke, terima kasih untuk para sobat Novelmi yang mau mendengarkan podcast ini. Bisa langsung didengarkan di Spotify, kamu cari aja Novelmi, atau bisa juga di Anchor juga ada, dan di IGTV ada juga, dan juga bisa ditonton di YouTube-nya Novelmi Official. Terima kasih Kak Divi untuk kesempatan bincang-bincang kali ini. Sama-sama. Sampai jumpa di bincang-bincang lainnya. Dadah. Ya.